Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Informasi menarik mengenai One Piece chapter 1182 akhirnya dihidangkan oleh para leaker. Eits, jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya. Plus, bantu sundul video ini dengan klik hype-nya ya kan. Caranya geser ke kanan kolom komentar kalian dan pencet hype-nya gas. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. Yap, One Piece 1182 memang dijadwalkan libur di minggu ini karena ada liburan Golden Week di Jepang. Karena bukan jadwal libur dari Oda, biasanya spoiler akan rilis lebih awal, bahkan bisa rilis di minggu ini. Meskipun jadwal resmi perilisan dari One Piece 1182 yaitu pada tanggal 10 Mei 2026. Akan tetapi kali ini mungkin agak berbeda karena spoiler bisa saja akan mengalami keterlambatan karena adanya penangkapan dan masalah hak cipta yang sedang terjadi saat ini di platform X yang menargetkan para leaker kelas kakap seperti PUP, Shredon, dan juga Warscan. Namun ada leaker lain yang sudah memberikan kita sedikit spoiler berupa hint dan juga preview dari One Piece chapter 1182 dan yap, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas semua bocoran yang sudah dikeluarkan oleh para leaker. Kita awali pembahasan ini dengan preview One Piece chapter 1182 yang sudah diberikan oleh sang editor. Tangan iblis Imu menyerang Elbaf. Aku penasaran apakah tangan iblis atau cengkeraman jahat Imu akan benar-benar menyerang Elbaf. Dari preview ini, dapat dikatakan jika One Piece chapter 1182 masih akan melanjutkan pertarungan epik antara Imu melawan Loki. Apakah Luffy akan ikut bertarung pada chapter kali ini? Hindari leaker lain akan menjawab pertanyaan itu. Salah satu leaker memberikan hint berupa tulisan I'm ready. Yap, sudah jelas jika caption ini merujuk pada sosok Luffy. Pada chapter sebelumnya, Luffy sedang berusaha memulihkan tenaganya dengan makan sebanyak mungkin. Karena dia sadar jika musuh yang tiba-tiba muncul di Elbaf saat ini benar-benar sangat kuat. One Piece 1182 seharusnya masih melanjutkan apa yang terjadi pada chapter sebelumnya. Loki pasti sangat terkejut setelah serangan nafas petirnya Thorheim berhasil ditahan oleh Imu dengan mudah. Semua itu bisa dilakukan oleh Imu berkat kekuatan api hitam Omen yang dia miliki. Dalam kanji Jepangnya, Omen bisa juga dibaca sebagai Maki, sebuah kemampuan yang bisa dibilang mirip dengan Haki. Dengan kemampuan Haki, kita bisa melapisi serangan dengan lapisan hitam yang disebut dengan armamen Haki. Bahkan Conqueror Haki juga dapat digunakan untuk menambah daya hancur dari serangan yang dimiliki oleh seseorang. Tak hanya dapat digunakan untuk menyerang, Haki juga bisa digunakan untuk bertahan. Sama halnya dengan Maki yang dimiliki oleh Imu. Perbedaannya adalah asal dari kemampuan itu. Jika Haki berasal dari energi tekad atau determinasi seseorang, Maki berasal dari energi iblis. Bahkan Gaban pun mengatakan jika Haki yang sedang dia rasakan sangatlah berbeda, di mana saat itu Imu tak menggunakan Haki apapun, yang dia gunakan adalah Omen, yang bisa disebut juga dengan Maki. Yap, api hitam milik Imu bisa digunakan juga untuk menahan dan menetralisir kekuatan buah iblis, sama seperti Conqueror Haki. Itulah kenapa serangan Thorheim milik Loki bisa ditahan oleh Imu. Lalu alasan kenapa Imu tersenyum ketika melihat Nidhogg, karena ternyata Nidhogg adalah salah satu nakama dari Joy Boy di masa lalu. Jika Nidhogg adalah nakama dari Joy Boy, itu berarti pemilik kekuatan Nidhogg di masa lalu juga adalah salah satu nakama dari Imu. Karena di chapter sebelumnya diperlihatkan momen ketika Imu dan Joy Boy tertawa bersama-sama, yang menggambarkan jika mereka berdua adalah sepasang sahabat di masa lalu. Mereka memiliki perbedaan yang sangat signifikan dalam pandangan kedamaian dunia. Jika Joy Boy mengutamakan kebebasan, sedangkan Imu menitik beratkan pada dominasi. Akhirnya Luffy selesai dengan makanannya dan kini sudah siap kembali bertarung karena tenaganya sudah 100% pulih. Sebelumnya dia mengatakan jika ledakan haki yang dia rasakan dari Imu terasa sangat menyakitkan, di mana dalam kanji Jepangnya Luffy menggunakan kata kuroshi
yang berarti rasa sakit dalam hal fisik dan emosional. Ingat, jika salah satu kemampuan spesial yang dimiliki oleh Luffy terkait dengan hakinya adalah dia mampu merasakan sisi emosi dari orang lain. Itu artinya ketika Imu mengeluarkan ledakan Conqueror Haki tersebut yang berbarengan dengan memori kekesalannya terhadap Joy Boy, terdapat sebuah emosi kuat yang terhubung antara Imu dan Joy Boy di masa lalu. Pertemuan antara Imu dan Luffy pastinya akan kembali men-trigger ingatan dari Imu tentang Joy Boy. Kekuatan Omen milik Imu ini, jika kalian sadari, sangat mirip dengan kekuatan imajinasi tak terbatas yang dimiliki oleh Nika. Yap, Imu bisa menciptakan apapun menggunakan Omennya, meriam, Kanabo raksasa, pedang Nemesis, dan mungkin hal di luar nalar lainnya. Sama halnya Luffy dalam wujud Nikanya, meskipun baru bisa menciptakan hal ecek-ecek seperti topi dan kacamata, namun potensi kekuatan inilah yang paling besar dari Nika. Apabila kita melihat bagaimana cara Imu memaksimalkan kekuatan Omen miliknya. Oda sempat menjelaskan dalam sebuah wawancara jika kemampuan Nika yang dapat menciptakan sesuatu dari Hagoromonya berulah gerbang awal dari kekuatan yang dimiliki oleh Nika. Dan pertarungan Luffy dengan Imu di Elbaf kemungkinan besar akan membangkitkan kekuatan terbesar yang dimiliki oleh Nika. Kalian harus ingat jika Luffy selalu bertambah kuat dan mempelajari sesuatu hal baru dari setiap pertandingannya. Ketika bertarung melawan Katakuri, Luffy bisa menguasai Advanced Observation Haki karena Katakuri memperlihatkan kemampuan itu pada Luffy. Lalu ketika melawan Kaido, hal yang sama kembali terulang, di mana saat itu Luffy berhasil menguasai Advanced Conqueror Haki. Dan yap, ketika pertarungannya melawan Imu yang bisa memanipulasi kekuatan Omennya menjadi hal apapun, Luffy juga pasti akan bisa memanipulasi Hagoromo yang dia miliki untuk menciptakan apapun demi mengimbangi apa yang diciptakan oleh Imu nantinya. Semoga kita bisa melihat Luffy menciptakan pedang, tombak, ataupun perisai yang sering digambarkan pada penggambaran sosok Nika selama ini. Lebih menarik lagi jika kita diperlihatkan sedikit demi sedikit kilas balik dari Joy Boy di masa lalu ketika dia masih bersahabat dengan Imu. Seharusnya dalam kilas balik ini kita sudah diperlihatkan sosok Joy Boy sudah tidak dalam wujud siluet. Rahasia besar abad kekosongan sebentar lagi benar-benar akan terungkap. Kilas balik panjang mengenai kehancuran dunia kedua akan segera diperlihatkan. Joy Boy, Nerona Imu, Davy Jones, apakah mereka semua akan terungkap secara jelas sebelum kita benar-benar diperlihatkan kekuatan apa yang dimiliki oleh seorang Monkey D. Dragon. Benar-benar sangat membagongkan. Sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lastel Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek Thread videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan, link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah hal menarik yang terjadi pada One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.